Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan yang baik. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya dan kelak masuk surga bersamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, lebih dari seminggu Ramadan telah datang menghampiri kita. Lebih dari seminggu pula Ramadan sudah menemani ibadah kita. Ramadan sudah mengisi waktu kita. Ramadan sudah memberikan pelajaran berharga kepada kita. Bulan yang dimana seluruh umat Islam seluruh dunia menunggu. Bulan di mana kita menunggu bulan suci Ramadan. Bukan hanya kita yang ada di dunia, orang-orang yang ada di dalam kubur juga menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Kalaulah mereka bisa berdoa, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa berada di posisi yang ada sama seperti kita sekarang ini. Bulan yang agung, bulan yang suci. Apa yang menyebabkan Ramadan merupakan bulan yang agung? Ma'asyiral hadirin, saudara-saudara yang berbahagia, ada dua hal yang membuat Ramadan merupakan bulan yang agung. Yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kitab suci kita, pedoman kita, imam kita, petunjuk dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Pertama, Al-Quran berisi tentang akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun yang khaufi. Syirik jali merupakan syirik yang terang, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata mempercayai bahwasannya Tuhan itu lebih dari satu. Kalau begitu, kita aman. Karena kita meyakini qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhan itu esa. Namun ada syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, menjadikan selain Allah menjadi tujuan dari hidup. Semenjak minum obat ini, saya sembuh. Obat. Semenjak pakai cincin ini, jangankan gadis, janda pun lemas. Cincin. Semenjak ada burung perkutut di rumah, rezeki pun jadi lancar. Burung perkutut. Ketika kita mengagungkan komputer kita, maka pada saat itu komputer kita akan menjadi berhala kita. Ketika kita mengutamakan pangkat dan jabatan kita dibandingkan Allah,
maka pangkat dan jabatan kita itulah menjadi berhala kita. Ketika kita menjadikan ilmu, mengagumi ilmu dibandingkan Allah, maka ilmu itu akan menjadi berhala kita. Quran membebaskan kita dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Ma'asyiral hadirin yang jamaah yang berbahagia. Yang kedua adalah syariah. Tujuan syariah adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Ketika kita membahas syariah, maka kita akan merasakan parno, ataupun kita akan merasakan bahwasannya syariah itu merupakan sebuah hal yang udik, yang kuno, yang serem. Padahal watak dari syariah adalah al-mudawad bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama berhadapan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini tujuan kita dalam tuntutan keadilan, supaya di negara ini gak ada warga negara kelas 1, supaya di negara ini yang tidak ada orang yang kebal hukum, supaya di negara ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jangan ada yang belum terbukti bersalah sudah dihukum bahkan disiksa sampai mati. Jangan ada yang sudah jelas dan terang salahnya, sudah ditetapkan menjadi tersangka kemudian pergi melarikan diri, dan sampai detik ini tak kunjung ditemukan lagi. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang berbahagia. Maka dari itu syariah mengajarkan al-muzawad bainan nas fitakali fil ahkam. Semua sama di hadapan hukum Allah. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan sendiri, kalaulah Fatimah yang mencuri, aku sendirilah yang memotong tangannya. Bukankah keadilan seperti ini yang kita inginkan? Maka dari itu, kita jadikan Ramadan bulan yang agung yang ditandai dengan turunnya Al-Quran, untuk kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu imam. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai imam, maka kita harus ikuti Al-Quran. Janganlah Al-Quran yang ikuti kemauan kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang berbahagia. Yang menjadi ciri yang kedua yang menjadikan Ramadan merupakan bulan yang agung adalah ditandai dengan ibadah puasa. Ibadah yang abstrak, ibadah sirria, ataupun ibadah yang rahasia. Kalau kita sholat, orang lihat. Kalau kita sedekah, orang tahu. Kalau kita naik haji, sekampung akan ikut antar kita. Kalau kita puasa, cuma kita dan Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Pura-pura puasa, pura-pura sholat, ketahuan. Pura-pura sedekah, gak mungkin. Pura-pura haji, mau kemana? Kalau pura-pura puasa, gampang. Cukup elap bibir, jalan sempoyongan, puasa. Karena apa? Karena yang tahu hanyalah diri kita dan Allah. Ibadah lain bisa dinilai, wah dia sholatnya khusyuk. Kenapa kamu tahu? Gerakannya mantap. Wah dia sedekahnya berani. Dari mana kamu tahu? Kelihatan dari jumlah infaknya, jumlah sedekahnya. Wah hajinya mabrur. Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang dari
ibadah haji. Ma'asyiral hadirin yang berbahagia. Karena ibadah puasa adalah ibadah sirria atau ibadah rahasia, maka akan terbentuk 3 hal. Yang pertama, puasa akan membentuk kita menjadi orang yang ikhlas. Mau orang puji bukan soal, mau orang sanjung bukan juga soal, karena ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah puasa kita diajarkan untuk ikhlas, diajarkan untuk mengikhlaskan sesuatu, karena ikhlas merupakan kunci kebahagiaan. Yang kedua adalah syukur. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran bersyukur. Bagaimana orang-orang yang tidak beruntung, tidak bisa makan dan tidak bisa minum, kita mengalami hal yang sama selama 13 jam lebih. Maka dari itu kita bersyukur. Adapun kunci dari syukur adalah janganlah kita mendengakkan kepala kita ke atas, maka tundukkan kepala kita ke bawah. Yang ketiga adalah merekatkan ukhuwah dan persatuan. Bagaimana dengan Ramadan kita membantu sesama, kita memberikan makanan berbuka kepada saudara-saudara kita samping dan kanan dan kiri. Apalagi dengan kejadian sekarang ini, terjadi wabah penyakit COVID-19, lebih membuat kita menjalin sebuah ukhuwah dan Islamiyah, hubungan kita antar sesama umat Islam. Dalam wabah ini juga kita bukan hanya diajarkan sebagai menjalankan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah wataniyah. Bagaimana hubungan kita antar sesama sebangsa dan setanah air. Maka dari itu hijrah bareng memiliki sebuah program kerja, yaitu memberikan donasi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bagi yang setelah mendonasikan sebagian hartanya ataupun sembakonya, mudah-mudahan dengan apa yang saudara-saudara berikan, mudah-mudahan dapat dibalas oleh Allah. Dan saudara-saudara juga sudah menjalankan salah satu dari terbentuknya ibadah sirria ataupun ibadah puasa, yaitu merekatkan ukhuwah persatuan. Yang selanjutnya adalah ganjaran dari ibadah sirria, itu adalah ibadah sirria hanya Allah yang dapat mengganjar ibadah puasa kita. Maka dari itu saudara-saudara, ibadah puasa hanya Allah lah yang dapat menilai dari ibadah puasa kita. Kalaulah kita sholat, ketika kita sholat berjamaah, maka ketika kita berjamaah maka pahalanya 27 derajat. Ketika kita bersedekah, kita bisa melihat bagaimana pahala kita, bagaimana Allah ganjarkan pahala itu. Kalau kita haji kita mabrur, maka kita bisa melihat ganjaran yang Allah berikan. Tapi kalau puasa, hanya Allah yang dapat membalasnya. Yang selanjutnya, efek dari ibadah sirria atau efek dari ibadah puasa adalah kita dapat memperbaiki diri kita lebih baik. Karena di bulan puasa itu kita melatih diri kita agar memiliki akhlak yang baik, agar bisa fight 11 bulan yang akan datang. Oleh sebab itu, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik kita untuk ibadah, untuk melatih diri kita, untuk menahan nafsu, untuk menahan amarah, untuk menahan
segala apapun yang bertujuan baik untuk 11 bulan ke depan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.